Sumber daya alam hayati merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari hewani, nabati, atau berupa fenomena alam yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat yang penting sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Untuk mencegah kerusakan dan kepunahan unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan pada kawasan swaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan swaka alam mempunyai dua fungsi pokok. Yang pertama adalah sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kawasan swaka alam terdiri dari dua kawasan, yaitu cagar alam dan swaka margasatwa. Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan yang mempunyai tiga fungsi pokok. Yang pertama sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua sebagai kawasan pengawetan jenis keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Yang ketiga sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari tiga kawasan, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Berikut ini adalah penjelasan salah satu jenis kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi atau yang disingkat dengan TNGM. Dari Telogo Nirmolo, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, saya menyapa sobat-sobat mahasiswa semua. Saat ini kita akan belajar bersama terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilaksanakan melalui tiga kegiatan. Yang pertama adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional adalah salah satu tempat atau kawasan untuk melakukan tiga kegiatan tersebut, baik perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sekarang saya bersama Bapak Triatmojo, staf pengendali ekosistem hutan. Selamat pagi, Pak Tri. Pagi, Bu. Ya. Sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak terkait dengan TNGM atau Taman Nasional Gunung Merapi. Ya, siap, Bu. Pak Trim, mungkin bisa diceritakan mengenai sejarah Taman Nasional Gunung Merapi. Taman Nasional Gunung Merapi atau kita biasa sebut dengan TNGM itu ditunjuk pada tahun 2004. Kan tapi sejarah dari Taman Nasional ini dimulai secara tertulis pada tahun 1931 oleh pemerintah kolonial Belanda yang menetapkan sebagian kawasan di sini, di Turgo ini menjadi kawasan lindung waktu itu menurut terminologi pemerintah kolonial, yang kemudian
berkembang sampai pada masa kemerdekaan dan sampai pada tahun 2004 kawasan TNGM ditunjuk menjadi Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan alih fungsi dari status cagar alam, Swaka Marga Satwa dan hutan lindung yang sebelumnya adalah dikelola oleh perhutani. Demikian. Salah satu ciri dari Taman Nasional dibandingkan dengan kawasan pelestarian alam yang lain adalah adanya zonasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tri terkait dengan zonasi yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Zonasi Taman Nasional, kalau saya pribadi lebih suka menjelaskan dari konsep definisi Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi dan mempunyai sebuah ekosistem yang asli dipergunakan untuk berbagai manfaat. Nah, konsep zonasi ini sebetulnya merupakan manifestasi peruntukan ruang intervensi manusia dan alam terhadap sebuah kawasan. Kalau dibilang di depan tadi ada sebuah ekosistem asli inilah yang kemudian di dalam sistem zonasi diwujudkan di dalam zona inti, di mana zona inti ini merupakan variabel kontrol terhadap perlakuan manusia dan alam terhadap sebuah ekosistem kawasan. Itu adalah zona inti yang di Merapi ini berada di daerah puncak Gunung Merapi untuk memperlihatkan bagaimana ekosistem daerah puncak tidak terganggu, turun sampai di Kali Gendol, yang itu merupakan concern kita terhadap bagaimana nanti bencana Gunung Merapi itu karena aliran lava itu akan turun di Kali Gendol. Demikian menurut ilmu geologi. Kemudian ekosistem yang di Gunung Bibi sebagai bagian zona inti juga itu merupakan salah satu habitat reference tentang bagaimana sebuah ekosistem yang tidak terganggu sejak tahun 2004. Nah, itu mengenai zona inti. Kemudian di luarnya zona inti adalah zona rimba yang kalau di dalam peta disebut sebagai, biasa digambar sebagai warna kuning. Itu sebagai penyangga zona inti. Itu zona rimba. Nah, kemudian di luarnya biasa kita menyebutnya seperti itu adalah zona tradisional yang saat ini dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat untuk aktivitas merumput. Yang mana kalau kami maknai bahwa zona tradisional itu adalah mekanisme resolusi konflik ketika tahun 2004 itu Taman Nasional banyak ditentang oleh masyarakat dan beberapa NGO yang ada di Jogja yang melihat bahwa konsep Taman Nasional itu menirkan adanya aktivitas pemanfaatan masyarakat. Sedangkan kita melihat bahwa aktivitas masyarakat yang paling utama di situ adalah merumput, dan ini kita akomodasi dalam zona tradisional yang ada di seluruh kawasan Taman Nasional, terutama di bagian pinggir-pinggir gitu. Zona tradisional ini menurut kami juga merupakan persinggungan antara aspek pemanfaatan subsisten masyarakat yaitu rumput dengan kepentingan-kepentingan ekologi. Karena apa? Karena di dalam zona tradisional saat ini merupakan juga habitat bagi satwa. Karena memang pakannya ada di situ. Misalnya lutung Jawa. Kemudian kita juga bisa melihat yang paling sering adalah reptor Jawa, elang Jawa, dan beberapa jenis elang yang lain. Jadi seksi lah menurut saya. Jadi karena ini adalah proses persinggungan antara kepentingan ekologi yang menjadi mandat konstitusi, kemudian ya ada kepentingan masyarakat di situ. Jadi itu zona tradisional, dan saat ini kebijakan yang kita gunakan untuk zona tradisional ini adalah kita fokus pada kemitraan konservasi antara Taman Nasional dengan pemerintah desa. Saat ini ada 3 pemerintah desa Ngargomulyo di Ndugun, pemerintah desa Wonodoyo di Boyolali, dan pemerintah desa Tegalmoyo di Kemalang, Klaten. Itu tradisional. Kemudian zona pemanfaatan yang kalau dalam peta diwarnai sebagai warna hijau. Itu kami maknai itu sebagai unit bisnisnya Taman Nasional. Karena di situ ada wisata, ada air di situ. Ada wisata dan ada air. Nah, wisata saat ini kita berada di Tologonirmolo, salah satu zona pemanfaatan menjadi bagian dari kawasan wisata Kaliurang. Di tempat lain ada Jurang Jero, di
di tempat lain di sana ada di Cangkringan, di Kalikuning, dan 2 jalur pendakian Sapuangin di Kemalang, dan 1 lagi jalur pendakian di Selo sampai Pasar Bubrah, karena memang tidak diperkenankan di puncak karena puncak itu adalah zona inti. Zona pemanfaatan. Kemudian zona yang lain adalah zona yang di peta adalah warnanya biru, zona rehabilitasi. Zona rehabilitasi ini untuk mewadahi aktivitas rehabilitasi, atau kalau di dalam konsep Taman Nasional itu terminologinya adalah pemulihan ekosistem karena letusan Gunung Merapi tahun 2010 dan tahun sebelumnya. Itu kita wadahi dalam zona rehabilitasi gitu. Yang memang ini akan dinamis jika nanti suatu saat proses pemulihan ekosistem yang kita lakukan itu sudah mencapai kondisi tertentu yang ditanggung oleh pengelola, maka akan ada review zonasi yang biru-biru ini, zona rehabilitasi. Kemudian yang menarik dan paling banyak diperbincangkan orang adalah zona mitigasi dan rekonstruksi. Ini untuk mewadahi bagaimana aktivitas Gunung Merapi yang ada di alur-alur sungai. Zona mitigasi dan rekonstruksi Taman Nasional Gunung Merapi ada 3. Yang pertama adalah di Kali Putih, kemudian yang kedua adalah di Kali Kendol, dan yang ketiga adalah di Kali Woro. Yang 3 tempat ini untuk mewadahi aktivitas vulkanik Gunung Merapi jika nanti seandainya Gunung Merapi ini meletus. Ada 3 tempat di situ, dan ini memang bagi kami untuk mewadahi aktivitas pemanfaatan pasir sebetulnya, karena memang itu sebuah kebutuhan, harus ada ruang di situ, dan ini diwadahi dalam mitigasi dan rekonstruksi yang sebetulnya zonasi ini adalah untuk keperluan mitigasi bencana, karena di dalamnya ada sapodam, ada beberapa sapodam untuk menahan aliran jika nanti terjadi aliran lahar dingin atau lava panas atau awan panas seperti itu. Itu yang di peta itu warnanya abu-abu. Nah, kemudian zona yang warnanya ungu itu adalah zona religi. Ada 2 tempat di sini, yaitu zona religi di sebelah kiri saya ini adalah Makom Syekh Jumadil Kubro, di situ di Bukit Turgo. Itu untuk mewadahi aktivitas religi, kami tidak memungut PNBP di situ. Kemudian 1 lagi di jalur di Cangkringan antara Pos Rudal sampai Sri Manganti untuk mewadahi aktivitas labuan di sana. Itu ungu. Ini untuk mewadahi bagaimana aktivitas religi oleh masyarakat yang memang itu ada di dalam amanah penunjukan Taman Nasional di tahun 2004 seperti yang tadi saya sebutkan. Zona yang lain adalah kami menyebutnya sebagai zona khusus, yaitu untuk fasilitas mitigasi bencana Gunung Merapi. Yang dalam peta itu kami beri lingkaran, tanda-tanda lingkaran, itu yang kami alokasikan untuk nanti teman-teman dari BPTKG vulkanologi untuk memasang alat-alat mitigasi bencana. Concern kami di situ. Saat ini ada sekitar 44 alat yang ada di situ yang terekam di kami, yang kami akan fasilitasi di dalam zona khusus ini. Jadi kalau kita bicara Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merapi, kita tidak hanya bicara mengenai bagaimana tentang perlindungan ekologi, tapi juga ada bagaimana kita mewadahi bencana. Karena memang dalam sejarah Gunung Merapi 2 hal ini sangat-sangat berkaitan gitu. Jadi ini zonasi yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi yang memang kembali ke konsep awal, bagaimana itu bisa memadai bagaimana kepentingan manusia, kepentingan ekonomi, hasrat hidup, subsisten, dan yang lain-lain, dan kepentingan alam. Alam dalam hal ini kita memadai bagaimana Gunung Merapi nanti akan melakukan aktivitasnya. Ini peruntukan ruangnya seperti itu. Itu zonasi Gunung Merapi. Ini pertanyaan terakhir Pak Tri. Pelindungan apa saja yang diberikan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini?
Kalau Taman Nasional Gunung Merapi, saya melihatnya ada beberapa konsep perlindungan yang coba kita terapkan di sini. Yang pertama adalah perlindungan kawasan, dalam artian bahwa kawasan TNGM yang sudah di paut batas ini utuh, tidak berkurang. Gitu. Kemudian yang kedua adalah perlindungan flora fauna yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita melihat flora ini kan adalah rumah bagi faunanya. Jadi ketika kita menyelamatkan fauna, maka kita harus menyelamatkan rumahnya, dalam hal ini floranya, dalam hal ini hutannya. Ini harus kita selamatkan. Yang ketiga adalah bagaimana perlindungan terhadap kepentingan manusia ada di dalam Taman Nasional Gunung Merapi. Kepentingan perumputan misalnya, bagaimana agar masyarakat bisa legal mengambil rumput di situ yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 tidak dikenal. Itu harus kita kasih payung hukum. Dalam hal ini Kementerian Konservasi saat ini baru kita mulai. Kepentingan air misalnya, ada 43 titik mata air di sini, masyarakat harus kita lindungi di dalam bagaimana mereka memanfaatkan air tersebut. Di dalam izin pemanfaatan air non-komersial, kalau sekarang istilahnya IPA saja, izin pemanfaatan air. Kemudian yang keempat adalah perlindungan terhadap aktivitas bencana Gunung Merapi. Ini yang mungkin cukup berbeda dari TN-TN gunung yang lain, di mana kita sudah mewadahi itu di dalam konsep zonasi berupa perlindungan aktivitas alat-alat bencana dan juga bagaimana alokasi ruang bagi nanti jika suatu saat terjadi letusan. Demikian. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya yang sangat komprehensif mengenai Taman Nasional Gunung Merapi. Tetap semangat dalam menjaga dan melestarikan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Siap, semoga bermanfaat, Bu. Ya. Dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini ada salah satu jenis tumbuhan yang langka yang diberikan perlindungan, yaitu kantong semar. Telah ada bersama kita salah satu pengelola ekosistem hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi itu, yaitu Mbak Ani. Ya, selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan salah satu tumbuhan yang ada di kawasan ini, yaitu kantong semar. Di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini ada salah satu jenis flora yang dilindungi, yaitu Nepenthes gymnamphora, yaitu salah satu jenis kantong semar. Sebelum erupsi tahun 2010, di kawasan Taman Nasional banyak dijumpai jenis kantong semar gymnamphora atau Nepenthes gymnamphora, yaitu di Kali Boyong, di Kali Kuning, kemudian di Kemalang. Namun untuk saat ini di Kali Boyong maupun di Kali Kuning sudah jarang sekali dijumpai. Yang masih banyak ditemukan yaitu di Kali Talang atau di Kemalang. Mengingat sifat sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tidak dapat diganti, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak dimungkinkan lagi.